Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Enisa Yuliati. Kali ini sesuai dengan judul, aku mau bikin cookies coklat lembut, coklatnya juga lumer, tanpa mixer. Bikinnya pastinya gampang banget, semua bisa bikin, anak-anak juga pasti bisa bikin cookies yang satu ini. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Untuk bahan-bahannya di sini simple banget, aku pakai tepung terigu segitiga. 2 butir utuh telur ayam. Untuk gula plum di sini aku pakai jauh lebih banyak daripada gula pasir. Sedikit gula pasir. Dan untuk selanjutnya di sini aku pakai susu bubuk, baking soda dan sedikit garam agar rasanya nanti seimbang. Coklat kompon 250 gram, kalau kalian mau pakai dark coklat juga boleh. Baker mix, kalau kalian mau pakai full butter juga boleh. Dan yang pertama, ini mau aku sisihkan dulu untuk bahan-bahan yang lain. Dan selanjutnya mau aku lelehkan butternya terlebih dahulu di dalam saucepan. Jadi untuk butternya nggak aku steam, jadi mau aku lelehkan langsung di dalam pan. Dengan api cenderung kecil, lelehkan butter sampai butternya mengeluarkan minyak, sampai benar-benar mendidih dan kita hangatkan dulu. Dan selanjutnya untuk 2 butir telur ayam ini bakalan aku pecahkan terlebih dahulu dan langsung aku masukkan aja ke dalam wadah besar seperti ini. Kalau telurnya udah siap, selanjutnya mau aku masukkan gula plum, gula pasir juga, dan kocok ketiga bahan dari telur ayam, gula plum, juga gula pasir sampai tercampur rata. Karena ini berat, aku nggak pakai mixer. Untuk membantu agar gulanya leleh, jadi aku tambahkan lelehan butter. Tetapi untuk tahap ini kalian perlu hati-hati ya teman-teman. Pastikan dulu butternya itu dalam keadaan udah hangat dan kocok cepat agar telurnya nggak jadi mateng atau ngegumpal jadi butiran-butiran putih gitu loh teman-teman. Kalau gulanya udah larut, adonannya itu bakalan sedikit berat dan sedikit berbuih kayak gini. Tambahkan 1 sendok teh pasta vanila, ini untuk menghilangkan bau amis dari telurnya. Selanjutnya tambahkan tepung terigu secara bertahap pada wadah yang berisi adonan gula plum. Untuk banyaknya tepung terigu di sini sengaja aku kurangi agar tekstur dari cookiesnya nanti itu lembut di bagian dalam dan kokoh di bagian luar. Dan untuk terakhir sekali aku masukkan aja langsung susu bubuk, baking soda, juga garam, tepungnya juga karena ini tahap pengadukan yang terakhir ya teman-teman. Dan karena adonannya udah mulai berat, jadi aku ganti whisknya itu dengan spatula. Nah, ngaduknya jadi gampang sekarang. Pakai mixer pun ini bakalan berat banget, jadi paling cocok itu emang udah pakai spatula aja ya teman-teman. Jadi adonannya itu mirip gulali tapi versi padatnya. Dan untuk terakhir sekali 3/4 bagian coklat compound, karena untuk sisanya bakalan aku simpan dan aku jadiin topping di atasnya nanti. Untuk besar kecilnya coklat compound sesuaikan selera kalian aja, diiris-iris agak tipisan juga boleh. Aku potong-potongnya itu agak besar agar coklatnya itu nanti leleh pas udah matang. Tutup di atas adonan dengan plastik wrap agar adonannya tidak berembun ketika disimpan dalam kulkas, dan tutup lagi wadahnya agar adonannya itu tidak berkontaminasi dengan makanan di dalam kulkas. Ini udah aku simpan dalam kulkas kurang lebih 3 jaman lebih, disimpan semalaman juga boleh ya teman-teman. Ini udah aku simpan dalam kulkas kurang lebih 3 jaman lebih, disimpan semalaman juga boleh. Adonannya itu udah padat, sedikit keras tetapi masih bisa dibentuk. Untuk pengambilan adonan bisa kalian gunakan scoop es krim, kalau nggak ada bisa kalian gunakan sendok sampai sendoknya bengkok ya teman-teman, saking padatnya dan kerasnya adonan. Nah, jadinya aku ganti pakai sendok sayur, lebih mudah lagi kalau kalian pakainya itu scoop es krim ya teman-teman. Dan sekarang mau aku bagi-bagi dan aku timbang sebanyak 50 gram untuk setiap adonannya, jadi nanti ngepas aja kalau udah dipanggang. Lakukan semua adonan sampai selesai dan habis ditimbang. Setelah selesai ditimbang, ini lanjut mau aku bulat-bulatkan agar nanti cantik, bulat, pipih bentuknya kalau dipanggang, jadi bentuknya nanti nggak terlalu abstrak. Dan karena adonannya keras, jadinya gampang aja dibulat-bulatkan. Dan juga tadi coklat batangnya itu aku potong gede-gede, jadinya malah gampang lagi aku bentuk bulat-bulat kayak gini. Untuk penyimpanan adonan di chiller itu wajib, karena nanti kalau dipanggang adonan dan coklatnya tidak terlalu meleleh atau gepeng, jadi masih bervolume atau masih gendut di
bagian tengah cookiesnya dan juga mempermudah kita untuk membentuk kalau udah disimpan dalam chiller. Selanjutnya sisa coklat batang tadi aku jadikan topping, dan untuk toppingnya terserah kalian aja ya teman-teman, bisa kalian tambahkan choco chip juga atau kacang almond. Dan ini penampakan cookienya setelah dipanggang api atas bawah suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menitan aja. Karena baru selesai dipanggang tentunya panas banget, dan ini bakalan aku simpan di atas cooling rack agar suhunya turun ya teman-teman. Karena coklatnya kualitas rendah dan gak aku campur dengan yang berkualitas bagus, jadinya topping coklat terlalu meleleh, gak stay di atas cookiesnya. Tapi gak apa-apa, untuk rasa mirip-mirip dengan cookies yang dijual di toko-toko roti terkenal. Ini cookiesnya lembut banget, luarnya tuh kokoh, garing, coklatnya masih meleleh ketika aku potong cookiesnya yang masih dalam keadaan hangat. Pas banget dengan yang aku mau, lembut dan kokoh garing di bagian luarnya. Dan sekarang mau aku bungkus plastik kayak gini. Ini plastiknya kebesaran aku belinya. Kalian bisa pakai plastik atau bungkus yang sesuai dengan besar cookiesnya ya teman-teman. Aku bungkus kayak gini, kali aja ada teman-teman atau saudara aku yang mau, jadinya gampang, tinggal ambil aja. Karena cookies kayak gini itu nggak tahan lama, kira-kira tahan sampai semingguan aja di suhu ruang, dan bisa lebih di dalam kulkas. Bikinnya gampang banget, simple banget, nggak butuh banyak waktu, dan bisa ditinggal-tinggal juga. Cocok juga jadi suguhan ketika ada tamu atau ketika lagi ada keluarga berkunjung. Dan tentunya pastinya anak-anak pada suka sama cookies kayak gini. Coklatnya itu berasa banget. Untuk cookiesnya sendiri lembut, bagian dalamnya rasanya gurih, nggak terlalu manis, nggak bikin enek juga ya teman-teman. Menurut aku yang nggak suka manis-manis pastinya pas banget. Atau mungkin kalian jual di open order, pastinya laris manis, bahan-bahannya yang mudah didapat, terjangkau, tetapi rasanya nggak murahan. Open order dengan jual harga lebih murah daripada toko-toko roti, udah pasti bakalan kalian banjir orderan. Aku juga bikin sachet yang agak kecilan, sama mau aku bungkus-bungkus buat bagi-bagi. Untuk anak-anak pastinya ukuran segini itu udah cukup ya teman-teman. Oh ya, nggak bosan-bosannya aku sampaikan sama kalian ya teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, comment, share agar channel aku berkembang. Terima kasih banyak dan bye-bye.